pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Pertama, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi yang berbahagia ini alhamdulillah kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan hari ini yang kita awali dengan salat berjamaah di masjid menjadi pintu pembuka kebaikan-kebaikan di hari ini. Salawat dan salam marilah senantiasa kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang berbahagia, ada satu gelar yang Allah sebut dalam Al-Quran, dan gelar itu hanya ada di surah Al-Hajj ayat 34. Tidak ada Allah menyebut di surah-surah yang lainnya. Dan satu kali disebutkan. Kalau gelar Al-Muttaqin, Al-Mu'minin, Al-Muslimin itu banyak diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun gelar ini hanya satu kali disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Mukhbitin. Dalam surah Al-Hajj ayat 34 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkurusmallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am wa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Bagi kamu padanya ada hewan kurban, ada beberapa manfaat sampai waktu yang ditentukan, kemudian tempat penyembelihannya adalah di sekitar Baitul Maqdis. Dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka berupa hewan ternak. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu berserah dirilah kamu kepadanya dan sampaikanlah Muhammad kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk kepada Allah. Kalau di buku di Al-Quran terjemahan ini, Al-Mukhbitin itu diterjemahkan dengan orang-orang yang tunduk. Dalam ayat ke-34 ini Allah Subhanahu wa taala sebenarnya ingin menceritakan bahwa setiap umat itu ada mansakan. Mansakan ini artinya adalah orang menyembelih kurban. Jadi menyembelih kurban itu tidak hanya sekedar pada masa kita,
mansakan, manasik itu juga pada umat-umat sebelumnya. Untuk apa kita melakukan kurban itu? Untuk liyadhkuru smallahi ala marzaqahum min bahimatil an'am, agar kita mengingat Allah Subhanahu wa taala atas apa yang dirizkikan kepada kita. Jadi kurban itu tidak hanya sekedar untuk bergaya-gaya saja bahwa saya sudah berkurban 1 ekor sapi, tapi tujuan berkurban itulah takwa itu sendiri. Dan kurban itu adalah syariat yang sifatnya syiar. Syiar itu agar kita tahu bahwa Islam itu ada. Tapi kadangkala syiar itu lebih utama dibandingkan daripada makna dari berkurban itu sendiri. Coba lihat misalnya Bapak Ibu ketika kita menyembelih kurban, ketika datang sholat zuhur, berapa orang yang sholat zuhur? Itu artinya bahwa kurban kita tidak sampai kepada tujuan utama. Seharusnya orang yang berkurban itu adalah orang yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini saya tidak akan menjelaskan tentang mansakan, tetapi lebih cenderung untuk menjelaskan tentang muhbitin, orang-orang yang tunduk. Kalau kita lihat secara bahasa, muhbitin ini berasal dari kata al-khabtu atau al-ihbatu, yang artinya permukaan tanah yang luas dan tenang, semacam lembah yang dalam kemudian luas, sunyi dan terhampar. Itu al-muhbitin. Orang yang punya sikap muhbitin adalah orang yang luas, orang yang tenang, orang yang memiliki kelapangan dada yang luar biasa dibandingkan yang lainnya. Ibnu Abbas menerjemahkan al-muhbitin ini adalah al-mutawaddu, artinya orang yang tunduk, merendahkan diri. Sedangkan Mujahid menerjemahkan al-muhbitin ini adalah al-mutmainin, adalah orang-orang yang hatinya tenang bersama Allah. Jadi orang yang al-muhbitin adalah orang yang tenang bersama Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan Mujahid, dengan Ibnu Abbas, Ats-Tsauri menerjemahkan al-muhbitin itu adalah orang yang tenang, yang ridha, yang orang yang lapang dan ridha dadanya terhadap qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, dan selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud dengan al-muhbit menurut Ats-Tsauri. Bapak Ibu yang berbahagia, apa yang sebenarnya al-muhbitin itu dan apa ciri-cirinya? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat selanjutnya, dalam ayat ke-35. Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang muhbitin itu adalah orang yang jika disebut nama Allah bergetar hatinya. Al-wajil ini diartikan oleh para ulama adalah orang yang menggigil, bergetar. Bapak Ibu kalau orang demam itu misalnya menggigil, bergetar. Ketika disebut nama Allah, menggigil seluruh tubuhnya, menggigil hatinya, bergetar hatinya. Mengapa? Karena
dia takut amal-amal ibadahnya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia takut amal sholatnya yang dilakukan setiap saat, setiap waktu, bangun malam, tahajud, kemudian pergi sholat subuh berjamaah, merutinkan sholat berjamaah, dia takut seluruh amalnya itu diterima Allah. Maka bergetarlah hatinya, menggigillah dia. Dia takut ibadah umrah yang sudah mengeluarkan jutaan rupiah itu tidak diterima oleh Allah. Dia takut kalau haji yang sudah sering dia lakukan berulang-ulang tidak dinilai sebagai ibadah haji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang al-mubitin itu adalah orang yang bergetar hatinya. Orang yang takut azab Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena umur kita di dunia ini, umur Nabi Muhammad dan kaumnya itu di angka 65 atau 63 tahun. Adapun setelah itu ada umur 70, 80, itu bonus agar dia lebih banyak untuk memperbanyak investasinya di akhirat. Umur 65 tahun itu kita akan pergunakan untuk kehidupan yang abadi, yang tidak ada mati lagi, semua kita akan hidup. Dan sebelum kita ke akhirat itu ada namanya alam barzakh, alam penungguan ke dunia yang lainnya. Kalau kita lihat alam barzakh, maka umur alam barzakh itu sekarang sama dengan umur Nabi Adam. Ketika Nabi Adam meninggal dunia, maka dia sudah berada di alam barzakh. Berapa ribu tahun Nabi Adam itu di alam barzakh. Kalau kita meninggal, berapa ribu tahun kita berada di alam barzakh itu, kemudian nanti ada hari kiamat, itu butuh waktu yang lama. Sedangkan di dunia kita 63 tahun. Jadi apa artinya? Bahwa kehidupan alam barzakh itu lebih lama dibandingkan alam dunia. Kalau kita tidak banyak mencari amal-amal kebaikan di dunia ini, maka sangat rugilah kita. Alhamdulillah kalau seandainya di alam barzakh kita itu mendapatkan rizki, mendapatkan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun naudzubillah tsumma naudzubillah, kalau seandainya kita termasuk orang yang disiksa di alam barzakh, berapa ratus tahun kita akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di alam barzakh. Berapa ribu tahun lagi kita akan diberikan gambaran-gambaran Allah Subhanahu wa taala akan akibat dosa-dosa kita di dunia. Itu yang pertama. Orang al-mubitin itu adalah orang yang ketika disebut nama Allah menggigil hati. Was-sabirina ala ma asabahum. Yang kedua adalah orang yang bersabar terhadap apa yang ditimpakan oleh Allah kepadanya. As-sabar itu artinya orang yang bisa bertahan dalam seluruh kondisi. Tidak dalam kondisi senang dia bisa bersabar, atau dalam kondisi musibah dia bersabar. Apakah dia dalam kondisi senang, sedang diberikan nikmat Allah, dia tetap bersabar. Tidak berpengaruh harta yang diberikan oleh Allah kepadanya terhadap ibadah-ibadahnya. Demikian juga ketika musibah datang kepadanya, tidak berdampak terhadap situasi hatinya, dia tetap saja ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia ditimpa musibah tetap taat, ketika ditimpa musibah kebaikan dia tetap taat. Dan inilah pusaka bekal seorang yang beriman.
Mengapa? Karena ketika dia ditimpa musibah, dia bersabar. Ketika dia diberikan nikmat Allah, dia bersyukur. Bapak Ibu yang berbahagia, menurut para ulama, sabar itu ada 3. Pertama adalah sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan menurut para ulama, sabar inilah yang paling tinggi. Mengapa? Karena sabar ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ini butuh keistiqomahan. Mengapa? Karena setan itu akan selalu menggoda, menggelincirkan orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dia taat kepada Allah, tetapi nawaitunya, niatnya digoda oleh setan. Mungkin dia nawaitunya baik, tetapi nanti dinilai bahwa ibadah-ibadahnya itu ternyata tidaklah sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Bisa saja dia banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, namun ibadah-ibadahnya itu tidaklah berdasarkan apa yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau ibadah kita tauqif, kita berhenti, tidak boleh ada semacam inovasi-inovasi dari kita. Karena ibadah sifatnya adalah dia harus berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sabar itu adalah sabar dalam menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Di mana setiap kita akan diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan di mana titik lemah kita. Jadi Allah tidak akan menguji kita pada titik terkuat kita, tapi Allah akan menguji kita pada titik terlemah kita. Ada orang yang lemah dalam memegang keuangan. Setiap dia menjadi bendahara, ada saja kerugian-kerugian yang ditimbulkan. Maka Allah akan menguji dia pada titik keuangan itu. Setiap ada acara, pasti dia akan ditunjuk menjadi bendahara. Setiap ada kegiatan, maka dia PJ untuk memegang uang. Maka Allah akan menguji seseorang pada titik terlemahnya. Kalau ada orang yang kelemahannya adalah wanita, maka dia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dari pintu wanita itu. Begitu seterusnya. Sehingga kemudian kita harus mengetahui titik terlemah kita ini apa. Kalau kita sudah mengetahui titik terlemah, maka kita akan memperkuat titik terlemah itu sehingga kita tidak terseret kepada hal-hal yang akan mengantarkan kita untuk melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah bersabar terhadap ujian yang datang kepada kita. Karena ujian itu untuk meningkatkan derajat kita. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Kehidupan dan mati itu dipergunakan untuk menguji siapakah yang paling baik amalnya. Semakin meninggi derajat seseorang, maka semakin kuatlah ujiannya kepadanya. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, orang yang paling besar ujiannya adalah para rasul, nabi dan rasul. Dari sekian banyak nabi dan rasul, ada namanya rasul ulul azmi, dan 5 rasul ulul azmi ini adalah orang yang paling berat ujiannya. Karena status sebagai nabi itu mengisyaratkan bahwa dia akan mendapatkan ujian yang berat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau meningkatkan derajat kita,
bagaimana kita siap untuk menghadapi ujian yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, orang yang bisa bersabar dalam 3 kondisi itu, Allah akan memberikan ganjaran yang berlipat ganda. Allah akan memberikan pahala yang tidak terbatas kepada orang-orang yang bisa bersabar pada 3 kondisi tersebut. Yang ketiga adalah wa muqimis shalah, orang yang mendirikan salat. Mengapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa muqimis shalat ini sebagai salah satu ciri dari orang-orang yang mukhbitin ini? Karena sholat itu adalah identitas sebagai seorang muslim. Kalau dia tidak sholat, maka jatuhlah identitasnya sebagai seorang muslim. Bapak Ibu, fenomena hari ini kita bisa lihat anak-anak milenial itu adalah orang-orang yang banyak sekali meninggalkan sholat. Mengapa? Karena pola hidupnya itu berubah. Coba bayangkan dia siang itu menjadi malam, malam menjadi siang. Itu fenomena yang tidak hanya 1-2 orang, tapi merata. Anak-anak itu bisa tidur jam 2, jam 3. Entah apa yang dia lakukan. Kapan dia sholat subuh? Maka ketika kita di UIN itu selalu bertanya kepada mahasiswa, siapa yang sudah sholat subuh? Ternyata banyak tidak sholat subuh. Bahkan mereka untuk datang, untuk bangun jam 7.30 datang ke kampus itu dia susah. Mengapa? Karena malamnya itu dia tidak tidur, dia tidurnya itu siang. Jam 6 dia tidur sampai jam 12. Ini kekhawatiran kita suatu saat nanti anak-anak kita ini tidak lagi bisa menjaga sholat. Coba kita lihat sekarang, Bapak Ibu yang berbahagia, berapa persen jamaah subuh kita ini yang jamaahnya di umur sekitar terlambat nih subuhnya, umur di bawah 30 tahun atau di bawah 25 tahun. Ini sangat mengkhawatirkan kita. Jangan-jangan nanti setelah generasi kita ini akan timbul generasi yang meninggalkan sholat. Salah satu contoh misalnya Bapak Ibu di Turki, itu kan sekularisasinya sangat kuat sekali. Kemal Atatürk itu berhasil mengubah Turki negara Islam menjadi negara sekuler. Sekarang orang-orang yang berumur 60-70 itu dia orang yang jauh dari agama. Yang dekat dengan agama sekarang ini kan orang-orang anak-anak di umur 20, 25 karena didikan Erdogan. Tapi umur-umur di atas 60 adalah orang-orang yang jauh dari agama. Mereka tidak bisa baca Al-Quran. Waktu zuhur, asar, maghrib, isya saja tidak tahu. Mengapa? Karena dilarang oleh Atatürk, tidak boleh berbahasa Arab, tidak boleh ada azan, tidak boleh pakai jilbab. Terbiasa. Sekarang itu di Turki kalau ada orang mengajar agama itu ditangkap. Mengapa? Karena orang mengajar agama itu harus ada izinnya. Sudah berapa tahun Erdogan memimpin Turki tapi belum berhasil untuk mengislamkan. Erdogan hanya bisa mengubah undang-undang. Sudah boleh wanita pakai jilbab, sudah boleh di tempat-tempat umum wanita pakai jilbab, sudah boleh pegawai pakai jilbab, sudah boleh DPR pakai jilbab. Tapi yang lainnya sekarang masih. Erdogan hanya bisa mampu untuk mengubah Museum Hagia Sophia menjadi masjid. Tapi masyarakatnya itu belum berubah. Karena setiap hari ketika orang mau masuk ke sekolah, dia harus mencium patungnya patungnya Mustafa Kemal Atatürk.
terdoktrin begitu kuat agar negara sekuler itu menjadi hal yang sangat mengkhawatirkan kita sekarang, dan kita sedang menuju arah sana. Sekularisasi negara itu sedang menuju ke sana. Mudah-mudahan kita tidak termasuk dalam proses sekularisasi itu. Yang terakhir Bapak Ibu adalah wa mimma razaqnahum yunfikun, adalah orang-orang yang menafkahkan hartanya, sebagian hartanya. Pada suatu hari Rasul ditanya oleh seorang laki-laki, "Ya Rasulullah, ay shadaqati a'zami ajran?" Mana sedekah yang paling utama? Rasul mengatakan bahwa sedekah yang paling utama itu adalah kamu sehat, kamu bisa berinfak. Kamu dalam punya harta tapi khawatir untuk miskin. Yang ketiga adalah kamu bercita-cita untuk kaya, ata'amul ghina. Maka pada tiga posisi itu kalau kamu bisa berinfak, maka itulah sebaik-baik infak. Banyak orang berinfak itu bukan ketika sehat, ketika sakit dia berinfak. Biar saya sehat, berinfak. Atau ketika dia mau jatuh miskin, berinfak. Justru ketika dia dalam keadaan kaya dan takut miskin, dia berinfak. Maka inilah yang disebut dengan a'zamu ajran, sebesar-besar pahala untuk berinfak. Itu saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. أشرق البدر علينا فاختفى